Kami siap. Kami siap melayani Anda. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang para dokter sekalian, salam sejahtera dan salam sehat untuk kita semua. Saya ucapkan terima kasih kepada para peserta yang sudah hadir pada kesempatan kali ini. Selamat datang dalam acara webinar bertajuk Tata Laksana Pemeriksaan Mata dan Penanganan Kesehatan Mata pada Pelayanan Primer. Perkenalkan, saya Bayu Kristiansa selaku host pada acara webinar sore hari ini. Acara webinar ini dengan bangga dipersembahkan oleh Sabang Merauke Eye Center yang merupakan klinik mata yang berdiri sejak tahun 2006 dan telah memiliki 17 cabang di seluruh penjuru Indonesia. Tidak lupa kami mengucapkan terima kasih kepada Sunbeam Vision selaku sponsor dalam acara webinar kali ini. Untuk para peserta diharapkan tetap hadir hingga akhir acara karena nanti akan diadakan pembagian door prize menarik oleh tim panitia. Bagi para peserta, absensi sudah terinput otomatis setelah join Zoom webinar ini. Untuk sertifikat webinar akan didapatkan bila mengikuti acara webinar ini hingga akhir acara. Dan bagi para peserta dapat memberikan pertanyaan ketika sesi berlangsung melalui chat kolom Q&A. Baik, sebelum kita mulai, saya akan memperkenalkan moderator kita pada acara hari ini. Moderator kita hari ini yaitu Dr. Nira Mediati Pramaputri, spesialis mata. Ya, beliau mengenyam pendidikan kedokteran di Universitas Airlangga, kemudian menyelesaikan pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit mata di Universitas Brawijaya. Untuk pengalaman praktek, beliau pernah praktek di RSI Aisyah Malang, kemudian menjadi staf pengajar di Universitas Brawijaya Malang, Poliklinik Universitas Brawijaya Malang, RS Baptis Batu, RS Herwina Tangkuban Perahu, dan sekarang aktif di klinik mata spesialis mata SMEK Malang. Beliau juga menyelesaikan training and course pelatihan fakoemulsifikasi dan bedah refraktif di SMEK Medan, sertifikat kompetensi inasi RS, dan mini fellowship retina. Beliau juga aktif di organisasi IDI dan Perdami. Baik, bisa kita langsung mulai. Untuk mempersingkat waktu kepada Dr. Nira Mediati, waktu dan tempat kami persilakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, perkenalkan nama saya Dr. Nira Mediati Pramaputri. Di sini saya sebagai moderator. Pertama-tama saya mengucapkan selamat bergabung untuk rekan-rekan dokter sekalian dalam acara siang hari ini, yaitu dalam acara webinar dengan topik Tata Laksana Pemeriksaan dan Penanganan Kesehatan Mata pada Pelayanan Primer. Masih dalam rangka World Sight Day 2021, yang tahun ini mengusung tema Love Your Eyes. Diharapkan kita sebagai tenaga medis bisa ikut berpartisipasi dalam mengatasi gangguan mata pada masyarakat, baik itu secara global maupun secara khusus, karena keluhan mata pada masyarakat, baik itu yang ringan, sedang, atau berat, memiliki efek yang besar pada semua aspek kehidupan, seperti mempengaruhi pekerjaan kita, mempengaruhi kegiatan sehari-hari, sekolah, dan interaksi dengan masyarakat. Pada siang hari ini, SMEK Malang, Klinik Mata SMEK Malang bekerja sama dengan Perdani Malang Raya akan menyampaikan materi tentang gangguan atau keluhan mata yang paling sering, yaitu mata merah, dan tentang gangguan penglihatan yang paling banyak, yaitu katarak. Diharapkan dengan mengikuti webinar kali ini, dokter-dokter sekalian bisa ikut menentukan pada kondisi seperti apa kira-kira kasus mata merah bisa ditangani di vaskes 1 atau vaskes primer, dan kasus seperti apa yang harus segera dirujuk. Begitu juga pada kasus katarak, kira-kira bagaimana cara mendeteksi dininya sehingga bisa segera dilakukan tindakan sebelum terjadi penyulit lebih lanjut. Baik, kita memasuki materi yang pertama yang akan disampaikan oleh Dr. Elvina Gatot Sadono, spesialis mata. Dr. Elvina Gatot Sadono, spesialis mata. Beliau adalah konsultan rekonstruksi okuloplasti dan onkologi mata
Beliau mengenyam pendidikan di Fakultas Kedokteran Universitas Sumatera Utara dan melanjutkan program pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit mata di Universitas Airlangga. Pengalaman beliau bekerja di Rumah Sakit Mardiwaluyo Blitar, Rumah Sakit Saiful Anwar Malang, dan sebagai staf pengajar Fakultas Kedokteran Universitas Brawijaya sampai tahun 2018, berdinas di Rumah Sakit Panti Nirmala, dan saat ini aktif di Klinik Spesialis Mata SMEK Malang. Beliau pernah menjalani fellowship vekoemulsifikasi di Shandong Hospital China dan rekonstruksi okuloplasti dan onkologi Fakultas Kedokteran UI Rumah Sakit Cipto Mangunkusumo Jakarta. Baik, untuk mempersingkat waktu, Dr. Elvina akan menyampaikan tema mata merah dan tata laksananya. Waktu kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat, salam sejahtera bagi kita semua. Pada siang menjelang sore ini, saya akan sharing tentang ilmu mata yang sudah pernah kita pelajari bersama pada waktu di FK dulu, waktu kuliah. Dan seperti biasa, ya, mata merah, saya akan membicarakan mata merah yang umum saja, karena banyak sekali penyakit mata yang memberikan gejala mata merah, tetapi sebetulnya tidak sesederhana itu. Sebelum kita berbicara lebih lanjut tentang mata merah sendiri, perlu kita mengenal kembali anatomi mata. Seperti kita ketahui bahwa bagian depan dari bola mata yang terdepan adalah kornea, di mana kornea itu terdapat 5 lapis, yaitu epitel, Huisman membran, stroma, desmet, dan endotel. Kemudian di belakang kornea terdapat iris. Di antara kornea dan iris adalah bilik mata depan atau kamera okuler anterior. Kemudian di belakang iris ada lensa. Di antara lensa dan iris terdapat bilik mata belakang atau kamera okuler posterior. Kemudian ada pupil yang dibentuk oleh iris. Selanjutnya sejajar dengan bukan sejajar, lapisan di belakang kornea adalah konjungtiva. Kemudian dari konjungtiva lapisan dalamnya lagi adalah sklera atau selaput putih kalau awam bilang. Kemudian ada koroid yang merupakan selaput atau lapisan yang terdiri dari jaringan kapiler. Kemudian ada retina. Di sini ada saraf optik, pembuluh darah arteri retina centralis dan vena retina centralis. Yang membentuk bola mata bulat itu adalah vitreous body atau cavum vitreous. Nah, yang kita bicarakan nanti ada mengenai konjungtiva, ya, konjungtiva, kornea, tractus uvea, di mana kita tahu tractus uvea terdiri dari regional, yaitu anterior yang dari iris, intermediate ada ciliary body atau corpus ciliare, kemudian posterior adalah koroid dan retina. Berbicara mengenai konjungtiva, kita akan membicarakan sedikit mengenai konjungtivitis secara umum, ya. Jadi konjungtivitis adalah radang pada konjungtiva dengan keluhan mata merah, bengkak, ada sekret, di mana biasanya pada orang yang terkena konjungtivitis itu pada bangun tidur dia tidak bisa buka mata karena lengket akibat sekret. Diagnosa ditegakkan dengan tanda-tanda bahwa pada pemeriksaan visus tidak terganggu, artinya visus naturalis satu pertama. Kemudian pada palpebra terdapat edema dan hiperemi. Kemudian ada sekret yang sifatnya bisa watery, bisa mukus, bisa purulent. Dari sekret ini kita bisa mengetahui bahwa itu penyebabnya apa. Misalnya pada watery biasanya penyebabnya ada virus, pada mukus adalah alergi, purulent adalah bakteri. Kemudian tanda selanjutnya adalah adanya CVI atau conjunctival vascular injection, di mana pembuluh darah atau perdarahan pelebaran pembuluh darah itu
berasal dari pornik yang menuju ke limbus. Itu conjunctival vascular agent. Bisa dengan atau tanpa adanya kemosis konjungtiva. Ada pembengkakannya ke konjungtiva. Kemudian insiden dapat terjadi bersama usia dan tidak bisa dibedakan laki dan perempuan, semua sama saja. Penyebabnya adalah tadi sudah disebutkan, bisa virus, bisa bakteri, bisa jamur, bisa chlamydia. Pada prinsipnya apabila di vaskes pertama terdapat suatu laboratorium sederhana, maka sekretnya bisa dilakukan pemeriksaan dengan pewarnaan gram atau dengan eosin atau dengan KOH. KOH untuk melihat jamur, kemudian gram bisa membedakan antara gram positif dan gram negatif. Pada prinsipnya, konjungtivitis itu adalah suatu penyakit yang self-limiting disease. Tetapi kita harus menyadari bahwa self-limiting disease itu ada batasnya. Apabila setelah 3 hari tidak menjadi penyembuhan, maka perlu diberikan terapi. Terapi tergantung penyebabnya. Tapi secara umum kita berikan antibiotika dan steroid, juga artificial cure. Kenapa diberikan artificial cure? Karena kita ketahui bahwa konjungtiva itu banyak kelenjar-kelenjar yang mensupport dan memproduksi tear film, sehingga bersama dengan lakrimal, air mata, dia akan melapisi seluruh permukaan bola mata. Ini adalah gambaran dari konjungtivitis. Nampak bahwa palpebranya mengalami ödem dan hiperemi. Kemudian pada konjungtivanya nampak adanya conjunctival vascular injection. Kemudian ada kemosis di bawah. Kemudian kita harus tahu bahwa dapat terjadi komplikasi keratitis pada konjungtivitis, terutama pada sepertiga bawah, ya, sepertiga inferior. Kenapa keratitis pada konjungtivitis ini dapat terjadi di sepertiga bawah? Kita ketahui bahwa sekret biasanya menumpuk pada fornicus inferior, dan kita tahu sekret itu merupakan protein yang berasal dari kuman sendiri, dan itu adalah merupakan media yang baik untuk tumbuhnya kuman. Kemudian konjungtivitis yang selanjutnya konjungtivitis vernalis. Konjungtivitis vernalis ada radang yang sifatnya bilateral dan recurrent, dengan keluhan gatal, sangat gatal, mata merah dan terlihat kotor. Gatal ini terutama terjadi setelah paparan matahari biasanya, kalau sore hari pada anak-anak. Kemudian terdapat kotoran atau sekret yang kalau ditarik dia molor. Diagnosa ditegakkan dengan tanda-tanda sebagai berikut, bahwa pada konjungtivitis vernalis ada 2 tipe, adalah tipe limbal dan tipe palpebral. Pada tipe limbal tampak adanya conjunctival vascular injection, kemudian ada hiperpigmentasi yang kemudian akan menjadi terantas dot. Pada tipe palpebral terdapat hipertrofi papiler yang setelah menjadi kronis dia akan menebal, berkeras dan disebut dengan cobblestone. Akibatnya adalah setelah adanya cobblestone ini menjadikan ada komplikasi erosi kornea, karena pada waktu berkedip cobblestone ada di superior, pada waktu berkedip maka akan melukai kornea sehingga terjadi erosi kornea. Dengan adanya erosi kornea maka akan terjadi penurunan penglihatan. Insiden terjadi pada anak-anak dan remaja, terutama laki-laki. Kenapa laki-laki? Karena laki-laki itu kebanyakan adalah bermain di luar rumah. Misalnya bermain layangan, kemudian sepak bola, main sepeda di luar terik matahari. Penyebab yang pasti sebetulnya belum diketahui, tetapi diduga suatu alergi terutama terhadap paparan matahari. Terapi yang utama adalah antihistamin dan steroid. Ya, tetapi perlu diperhatikan bahwa penggunaan steroid harus diberikan dengan pengawasan ketat, karena akan bisa menyebabkan komplikasi yang lebih parah lagi, misalnya terjadi glaukoma, katarak,
dan kerusakan dari epitel kornea. Untuk mengatasi rekurensi, hindari paparan langsung matahari dengan menggunakan topi dan kacamata gelap. Ini adalah gambaran hiperpigmentasi pada konjungtiva, pada tipe limbal. Ini pada tipe papilla tampak adanya hipertrofi papiler, di mana semakin lama semakin banyak dan mengeras, membesar, mengeras, yang disebut dengan cobblestone. Yang ini tipe limbal, di mana tampak adanya telantas dot. Selanjutnya adalah mengenai kornea. Saya membicarakan kornea, ini adalah peradangan pada kornea, yaitu keratitis. Itu saya bicarakan secara umum saja, tidak secara khusus, karena keratitis itu banyak macamnya. Kemudian keluhannya biasanya mata merah, rasa ganjel, nyeri, silo, dan penglihatan kabur. Diagnosa ditegakkan dengan adanya tanda-tanda conjunctival vascular injection, kemudian adanya pericorneal vascular injection. Bedanya adalah conjunctival vascular injection, pembuluh darahnya berjalan dari fornik ke limbus, sedang pericorneal dari limbus ke arah fornik. Kemudian pada korneanya terdapat infiltrat, pada tes fluoresnya positif, kecuali pada infiltrat yang subepitel. Itu karena dia di bawah epitel. Insiden bisa pada semua manusia dan tidak berbedakan gendernya. Penyebabnya bisa virus, bakteri, jamur, lensa kontak dan sebagainya, trauma dan sebagainya. Terapi sesuai dengan penyebab. Sebetulnya kalau kita menemukan suatu keratitis harusnya segera dirujuk. Karena apa? Kemungkinan komplikasi terhadap ulkus kornea. Yang sering terjadi adalah sudah ada keratitis, kemudian diberikan steroid dengan waktu jangka yang lama, ya, keratitis yang terbuka maksudnya, waktu yang lama bisa menyebabkan ulkus kornea. Dan ini menyebabkan kebutaan. Ini adalah keratitis, di mana nampak dari corneal vascular injection berjalan dari limbus ke arah fornik, kemudian ada infiltrat di korneanya, dan sayangnya kita nggak ada fluoresin ya, tidak dilakukan pemeriksaan dengan fluoresin tes, tetapi tidak dilakukan pada gambar ini. Kemudian kita membicarakan UVA. Tadi sudah saya sampaikan bahwa traktus UVA terdapat terbagi antara anterior, intermediate, dan posterior. Dan di sini kita bicarakan secara umum uveitis itu peradangan pada traktus UVA. Kalau yang di peradangannya di anterior disebut iritis, kalau di intermediate disebut sikitis, kalau di posterior bisa choroiditis, bisa chorioretinitis. Secara umum, keluhan pada uveitis adalah mata merah, kabur, nyeri, silo, melihat bintik hitam. Diagnosa ditekan dengan tanda-tanda artinya pericorneal vascular injeksi, kornea suram. Kenapa suram? Karena terdapat KP, kratik precipitat di endothelial kornea. Jadi ada bercak-bercak kecoklatan, ada bisa coklat, bisa putih pada endothelial kornea. Kemudian pupil irregular. Kenapa irregular? Karena adanya synegia posterior, artinya perlekatan antara iris dan lensa. Kemudian iris edema pada iris, ya, sehingga garis radius dari iris tidak terlihat dengan jelas. Kemudian adanya piping iris lensa. Insiden tidak ada perbedaan gender. Terapinya biasanya psikoplegik. Psikoplegik itu berguna untuk melepaskan synegia ya, yang terjadi. Kemudian diberikan biasanya steroid oral dan topikal karena penyebab dari pada uveitis itu umumnya adalah sistemik, ya, autoimun ataupun sistemik. Kalau perlu diberikan antisida dan obat-obat suportif lainnya. Dan yang penting segera dirujuk karena pada uveitis ini penurunan visusnya sangat
sangat besar. Ini adalah gambaran uveitis. Ini uveitis anterior, di mana tampak PCVI, ya, pericorneal vascular injection. Kemudian di korneanya suram. Sebetulnya itu ada KP, dan kamera ocular anteriornya terdapat sel dan flare, ada membran di atas iris, ya. Kemudian ini juga nampak pupilnya irregular, ada sinegia posterior di bagian inferior, ya, sepertiga inferior. Untuk selanjutnya adalah mengenai glaukoma. Glaukoma akan menimbulkan mata merah apabila dia adalah glaukoma yang akut. Kalau glaukoma kronis atau glaukoma sudut terbuka, biasanya matanya normal, bersih, jernih, tetapi pelan tapi pasti dan tidak disadari oleh penderita, dia akan lama-lama menjadi buta. Nah, ini adalah mengenai glaukoma akut sudut tertutup biasanya, yaitu ditandai dengan peninggian tekanan intraokuler yang terjadi secara akut atau mendadak yang disebabkan oleh tertutupnya sudut kiri mata depan dengan faktor pencetus sudut mata depan yang dangkal. Keluhan yang utama adalah nyeri hebat di sekitar mata dan kepala, diikuti dengan mual muntah, kemudian matanya merah, sangat nyeri dan penglihatannya kabur, sangat kabur. Diagnosa dijagakan dengan tanda-tanda visus yang sangat menurun, tekanan intraokuler sangat tinggi. Tekanan intraokuler ini dapat diperiksa dengan apabila di vaskes pertama ada SIOT, tonometer SIOT, maka dapat dilakukan pemeriksaan dengan tonometer SIOT. Tetapi kalau tidak ada, bisa dilakukan secara palpasi dengan cara menekan dengan dua jari telunjuk ke arah kita dulu. Kalau kita ngelirik ke bawah, tekan sedikit ya, secara undulasi, kemudian kita anggap diri kita normal, baru kita periksa kepada pasien. Kalau dia merasa keras dibandingkan ini, berarti tekanan intraokulernya tinggi. Kemudian ada vascular injection, ada pericorneal vascular injection. Kemudian kornea udem, suramnya, bilik mata depan dangkal atau pupil midriasis, bentuknya lonjong dengan refleks negatif, lensa suram karena adanya victin. Terapi tentu turunkan tekanan intraokuler. Sebelum dirujuk, sejawat sekalian bisa memberikan acetazolamid dan timol. Kemudian persiapkan untuk jika dirujuk untuk persiapan tindak lebih lanjut. Ini ada gambaran glaukoma akut sudut tertutup, di mana tampak korneanya suram, kelihatan, kemudian pupil lebar, pupil midriasis dan lonjong, kelihatan juga bahwa bilik mata depan dangkal. Take home message bahwa diketahui bahwa beberapa penyakit pada mata memberikan gejala mata merah. Tapi kita perlu waspada bahwa mata merah tidak sesederhana yang kita bayangkan, bahwa mata merah self-limiting disease dan segera disebut sebagai skalor dan sebagainya, tapi dapat menyebabkan kebutaan. Awareness dan pemeriksaan yang sesama dapat mencegah dan menghindarkan dari keadaan yang lebih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas penjelasannya yang detail, Dok. Telah dijelaskan penyakit mata terbanyak yang menyebabkan mata merah. Mungkin pada beberapa kasus bisa diselesaikan tuntas di fase 1 karena penegakan diagnosanya sederhana, bisa dengan senter. Tetapi pada beberapa kasus harus menjalani pengobatan atau penata laksanaan lebih lanjut ke dokter mata. Baik, kita masuki pemateri yang kedua yang akan disampaikan oleh Dr. Tengku Fiona Zohra. Dr. Tengku Fiona Zohra, spesialis mata. Beliau menempuh pendidikan kedokteran di Universitas Sumatera Utara, melanjutkan program pendidikan dokter spesialis ilmu penyakit mata di Universitas Brawijaya.
pengalaman kerja di Rumah Sakit Wafa Husada, RSI Aisyah, Klinik Mata Ino Aif Blitar, dan sekarang aktif di Klinik Spesialis Mata SMEK Malang. Menjalani pelatihan emulsifikasi katarak dan bedah refraktif di SMEK Medan, mengikuti sertifikasi kompetensi INAS CRS tahun 2018, dan mengikuti mini fellowship Vitreoretina tahun 2019. Pada kesempatan ini, Dr. Tengku Fiona Zohra akan menyampaikan materi dengan tema katarak dan tata laksananya. Waktu saya persilahkan, Dr. Fiona. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang kepada teman-teman sejawat dokter umum yang bersedia hadir untuk hari ini. Izinkan saya Dr. Fiona dari Klinik Mata SMEK Malang untuk mempresentasikan tentang katarak dan penata laksanaannya. Sebagai pendahuluan, mungkin kita akan merewind sedikit tentang anatomi lensa, bahwa lensa ini terletak adanya di belakang iris, jadi lensa ini termasuk adalah sebagai media refraksi untuk mata kita. Katarak itu adalah kekeruhan pada lensa mata yang menyebabkan penurunan penglihatan. Penyebabnya sendiri secara global, katarak itu termasuk yang paling banyak kasusnya yang menyebabkan kebutaan. Sebagai latar belakang, dari hasil survei didapatkan bahwa 253 juta di seluruh dunia mengalami gangguan penglihatan. Dan dari situ 36 juta mengalami kebutaan, dan ironisnya 89% itu terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia. Dan yang sedihnya adalah 50% lebih dari kasus kebutaan itu adalah sebenarnya kasus yang curable atau sebenarnya bisa disembuhkan bila bisa dideteksi lebih dini. Salah satunya adalah katarak. Kenapa katarak ini kita terus diulangi setiap beberapa webinar, karena memang jumlah katarak ini tidak habis-habisnya. Apalagi sekarang ini demografi dan angka harapan hidup orang itu lebih tinggi, sehingga muncul penyakit degeneratif, ya diantaranya ini adalah katarak, sehingga katarak ini akan terus ada. Untuk di Indonesia sendiri telah dilakukan survei yang dibantu oleh WHO, yaitu RAAB atau Rapid Assessment Avoidable Blindness, yang dilakukan antara 2014 sampai 2016. Terdapat 3% kebutaan, di mana katarak merupakan kasus dari 1,9%. Dari survei 15 provinsi, ternyata Nusa Tenggara Barat menduduki peringkat pertama yang mengalami banyaknya kebutaan akibat katarak, dan kasus kedua yang paling banyak terjadi di Jawa Timur. Untuk terjadinya patofisiologi dari katarak, bahwa lensa ini sebenarnya kebanyakan terdiri dari air dan beberapa protein. Kekeruhan pada lensa itu bisa terjadi karena protein berkurang dan menggumpal, sehingga kemampuan lensa untuk berakomodasi itu berkurang dan menyebabkan penurunan penglihatan. Ada juga teori yang mengatakan bahwa katarak ini merupakan penyebab degeneratif atau sebagai penyakit yang disebabkan usia, sehingga ada teori sebagai stres oksidatif, di mana terjadi penurunan low groove vision dan dysfunction of mitochondria dan menyebabkan katarak. Untuk faktor resiko terjadinya katarak, ini ada beberapa. Yang sering terjadi adalah usia, kemudian sering terpapar matahari, apalagi pada orang-orang yang bekerja di luar
ruangan selama berjam-jam dan bertahun-tahun, kemudian ada kebiasaan merokok, penyakit yang lain seperti diabetes, kemudian adanya trauma, riwayat trauma seperti trauma tumpul maupun trauma tembus, pemakaian kortikosteroid jangka lama, kemudian trauma listrik, atau adanya terjadi riwayat inflamasi mata kronis seperti uveitis. Untuk gejala katarak, yang harus kita tekankan adalah bahwa penglihatan gangguan penglihatan karena katarak itu adalah kabur secara perlahan-lahan. Jadi untuk dokter-dokter umum yang harus diperhatikan, katarak itu tidak mungkin terjadi secara mendadak. Ya, kemudian biasanya matanya putih, tidak merah, terjadi perubahan sensitivitas warna. Kadang-kadang pasien mengalami silau atau halo di sekitar cahaya lampu. Penglihatan malam menurun, biasanya ini dikeluhkan saat menyetir. Kemudian kadang-kadang ada juga yang mengalami penglihatan ganda. Untuk pemeriksaan katarak yang harus diutamakan adalah pemeriksaan tajam penglihatan atau visus, kemudian pemeriksaan segmen anterior, dan bila memungkinkan dilakukan pemeriksaan segmen posterior, dan pemeriksaan tekanan bola mata untuk menyingkirkan penyakit mata yang lain seperti glaukoma. Dan kalau misalnya sudah di-refer di dokter mata, itu akan kita lakukan USG atau biometri, yaitu pemeriksaan untuk mengukur lensa tanam yang akan kita pasang pada saat operasi katarak. Untuk jenis-jenis katarak sendiri ada macam-macam, di antaranya adalah katarak kongenital. Katarak kongenital ini terjadi biasanya di bawah umur 1 tahun, dan penyebabnya bisa bermacam-macam seperti toksoplasma ataupun yang paling sering adalah rubella. Kemudian katarak senilis, yaitu katarak yang terjadi di atas usia 40 tahun. Kemudian ada lagi katarak traumatika, biasanya ini disebabkan oleh riwayat trauma sebelumnya, seperti trauma tembus ataupun trauma tumpul. Dan ada katarak komplikata. Katarak komplikata ini adalah katarak yang biasanya terjadi akibat dari inflamasi penyakit mata secara kronis. Untuk tingkat kekeruhannya, yaitu ada katarak imatur, itu katarak yang masih sedikit seperti gambar di sini. Kemudian ada katarak matur. Biasanya katarak matur ini penglihatan pasien akan sangat menurun. Ini gambaran stage dari maturasi atau tingkat kekeruhannya. Jadi ada di tingkat awal itu kita sebut insipient. Biasanya untuk katarak insipient ini pasien belum merasa terganggu di aktivitasnya. Kemudian setelah insipient meningkat menjadi katarak imatur. Kemudian kalau semakin visus menurun itu akan terjadi katarak matur. Tingkat selanjutnya adalah katarak hipermatur, dan terjadi yang biasanya akan menyulitkan operasi katarak adalah katarak morgagnian. Apa bedanya katarak imatur dan matur? Di sini kita bisa lihat bahwa di katarak imatur biasanya tajam penglihatan itu bisa menurun sampai ke lambaian tangan. Kemudian lensa yang biasanya kita lihat, kita periksa itu sebagian keruh, dan untuk pemeriksaan iris shadow test ini positif. Kadang-kadang pemeriksaan fundus masih bisa kelihatan, jadi pemeriksaan segmen posterior masih bisa kelihatan. Sedangkan untuk katarak matur itu ada biasanya tajam penglihatannya sangat buruk, yaitu bisa dari lambaian tangan, kadang hanya bisa sampai pemeriksaan di pembeda perception of light. Sebagian lensa yang
bila kita lakukan pemeriksaan dengan senter pun akan kelihatan lensa itu seluruhnya menjadi keruh, tidak adanya iris shadow, dan pemeriksaan segmen posterior itu tidak bisa kita lakukan karena seluruhnya sudah tertutup oleh katarak. Untuk yang bisa kita lakukan mungkin di dokter-dokter umum bisa lakukan dengan pemeriksaan center, ini kita bisa lakukan pemeriksaan iris shadow test. Iris shadow test ini kita bisa lakukan dengan center, di mana kita posisinya berada di depan pasien sekitar 20-30 cm, dan center itu kita arahkan 45 derajat ke arah kornea pasien. Kalau pada pemeriksaan katarak imatur akan terlihat bayangan iris, bila kita center akan terlihat bayangan iris di belakang iris, di depannya lensa, seperti yang gambar yang saya perlihatkan ini. Jadi ini untuk membedakan secara gampang antara matur dan imatur katarak. Untuk penanganan katarak, itu ada dua, ada non-surgical dan surgical. Kalau non-surgical ini biasanya mungkin untuk pasien-pasien yang penglihatannya masih belum terganggu dan aktivitasnya pun terganggu. Dibantu dengan kacamata masih bisa penglihatannya maju dengan pesat dan pasien merasa nyaman dengan pemakaian kacamata. Kapan kita lakukan operasi katarak? Bila pasien itu tidak mengalami kemajuan dengan terapi non-surgical tadi, atau pasien merasa terganggu dengan aktivitas sehari-hari. Bisa, dan kadang-kadang kita haruskan operasi katarak ini bila terjadi komplikasi yang lain di matanya seperti adanya glaukoma. Ada juga pasien yang ingin operasi katarak karena kosmetik, misalnya dia merasa terganggu karena ada terlihat bintik putih di matanya, itu biasanya kita indikasikan untuk operasi katarak. Untuk persiapan operasi katarak itu sendiri sebenarnya untuk saat ini sudah cukup canggih karena operasi katarak pada umumnya kita lakukan dengan bius lokal. Hanya kasus-kasus tertentu yang kita lakukan dengan bius umum. Untuk bius lokal itu sendiri harus kita perhatikan, pertama adalah pemeriksaan kadar gula pasien. Untuk kadar gula pasien diharapkan itu kurang dari 200 mg per desiliter, karena bila di atas 200 mg yang pasti dokter yang tahu bahwa itu akan sangat berbahaya, menyebabkan inflamasi setelah pasca operasi. Tidak adanya hipertensi atau setidaknya bila ada riwayat hipertensi, tensinya normal atau stabil, kurang dari 150/90. Dan kemudian kita harus mengetahui riwayat obat-obatan yang pasien minum sebelumnya. Misalnya obat-obatan pengencer darah, atau untuk pasien laki-laki biasanya kita tanyakan obat-obat untuk prostat. Karena dua obat ini akan mempengaruhi saat kita melakukan operasi katarak. Atau kita juga harus tahu apakah ada pasien-pasien menggunakan dengan riwayat penyakit yang lainnya, misalnya penyakit jantung, penyakit asma, itu harus kita tahu, karena untuk itu kita harus mempersiapkan lebih detail lagi supaya pasien akan nyaman untuk dilakukan operasi. Untuk jenis operasi katarak ada 4 macam, yaitu extracapsular cataract extraction atau ECCE, kemudian small incision, ada intracapsular cataract extraction ICCE yang biasanya dilakukan pada kasus-kasus tertentu, yang kasus sulit atau subluxasi luas, dan yang saat ini sudah berkembang sangat pesat adalah operasi katarak dengan phacoemulsification. Untuk ECCE ini saat ini sudah banyak ditinggalkan oleh dokter spesialis mata. Jadi di sini dilakukan insisi di daerah limbus
Untuk ECCE ini sendiri memakan waktu operasinya lebih lama. Kemudian karena insisinya yang lebih luas, pasti dengan operasi katarak ini dilakukan jahitan. Jadi ada hacking beberapa biasanya, sehingga penyembuhannya akan lebih lama. Setelah ECCE dikembangkan, kemudian ada lagi small incision katarak. Small incision katarak ini biasanya dilakukan dengan adanya insisi di daerah skleral, ya, jadi jauh dari limbus, dinamakan scleral tunnel, kemudian insisinya lebih kecil dibandingkan ECCE. Untuk saat ini yang biasanya dokter mata sudah lakukan adalah dengan vakoemulsifikasi, yaitu alat kita menggunakan suatu alat vako dan fungsinya adalah untuk membantu kita menyedot katarak. Jadi vakoemulsifikasi ini kita menggunakan alat dan kelebihannya adalah insisinya itu sangat kecil, sekitar 2,2 sampai 2,75 mm. Dengan adanya insisi kecil ini, maka penyembuhan pasien akan lebih cepat, dan dengan operasi jenis vakoemulsifikasi ini biasanya jalannya operasi akan lebih cepat, biasanya sekitar 10 sampai 15 menit. Untuk yang harus diketahui bahwa semua operasi katarak sekarang ini harus dipasang lensa tanam, karena dengan adanya bantuan lensa tanam ini diharapkan tajam penglihatan pasien akan lebih maju. Untuk komplikasi operasi katarak itu ada bermacam-macam, ada intraoperatif, postoperatif, atau early, yaitu biasanya terjadi 1 hari post operasi sampai minggu keempat. Ada juga yang late atau 1 bulan, bahkan ada yang bisa sampai 1 tahun post operasi. Untuk yang early, ini yang biasanya kita harus aware di 2 minggu awal, ya, 2 minggu awal, yang harus kita lihat apakah ada kebocoran luka, adanya iris prolaps, kemudian edema kornea atau striae pada korneanya, reaksi inflamasi pada anterior chamber, yaitu apakah adanya hifema atau flare cell, atau munculnya vitreous di bagian anterior chamber. Dan harus yang kita lihat juga adalah tekanan intraokuli, apakah tekanan intraokulinya meningkat atau di bawah normal. Yang paling kita khawatirkan adalah endophthalmitis. Jadi kalau yang early itu biasanya kita sebut dengan akut endophthalmitis, itu inflamasi yang cukup serius dan harus kita atasi dengan cepat. Karena kalau tidak, biasanya tajam penglihatan pasien itu tidak bisa permanen, tidak kembali seperti semula. Ini beberapa contoh dari komplikasi dari operasi katarak, yaitu ada iris prolaps, kemudian striae atau edema kornea, ada hifema atau hipopion, dan yang kanan bawah ini terlihat adanya dislokasi lensa. Jadi lensa itu tidak letaknya tidak tepat di tengah. Untuk take home message yang bisa saya berikan kepada teman sejawat, bahwa katarak itu termasuk penyakit mata yang menyebabkan kebutaan terbanyak secara global. Dan kasus katarak paling banyak terjadi di negara berkembang, termasuk Indonesia sampai sekarang. Sebenarnya kebutaan karena katarak bisa dicegah, sehingga itu penting untuk kita semua, termasuk dokter umum, untuk mengenal katarak lebih dini. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan siang ini. Saya kembalikan nanti ke moderator. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Dr. Fiona atas penjelasan yang lengkap tentang katarak dan penata laksanaannya. Berikut akan kami tampilkan video tentang teknik operasi vakoemulsifikasi pada ekstraksi katarak.
katarak yang dilakukan ekstraksi pada operasi ini. Ya, terima kasih Dokter Nira. Ini saya jelaskan sedikit teknik dari vakuemulsifikasi. Ini adalah kasus imatur ya. Kita lihat ini tahap awalnya adalah pengambilan dari kapsul anterior. Nah, ini dia alat dari vakuemulsifikasi, yaitu ini ada tip Veco-nya yang di sebelah kanan ini yang bertugas untuk menyedot dari kataraknya. Jadi tip Veco ini yang memang sangat kecil, insisinya itu sekitar 2,2 sampai 2,75. Nah, ini kita lihat kataraknya diambil sampai nukleusnya. Oke, kemudian diteruskan korteks dari katarak juga diambil ya, korteks dari lensanya juga dibersihkan, disedot semuanya, dan meninggalkan kapsul posterior. Dimasukkan lensa. Nah, ini adalah lensa yang kita masukkan adalah lensa yang foldable. Jadi lensa ini bisa dilipat, jadi masuk ke dalam mata, posisinya masih terlipat. Begitu masuk ke dalam mata, dia akan membuka sendiri. Ya, ini dia ya bentuk lensa. Jadi untuk tindakan vakuemulsifikasi biasanya memang kita memberikan lensa foldable untuk mengikuti dari jenis insisi dari lukanya. Mungkin itu ya Dokter Nira yang saya jelaskan sedikit tentang vakuemulsifikasi. Terima kasih. Terima kasih Dokter Fiona. Jadi memang teknik emulsifikasi ini jauh lebih singkat dan tidak ada perdarahan ya Dok. Sehingga penyembuhan pasca operasi kataraknya pun lebih cepat. Iya, betul sekali Dokter. Terima kasih atas penjelasannya. Dan sekarang kita memasuki sesi diskusi dengan jawab. Ada beberapa pertanyaan yang sudah masuk dalam kolom Q&A, akan saya bacakan. Yang pertama, dari Dr. Justina Baban, pertanyaan untuk Dr. Elvina. Saya pernah menemukan beberapa orang pegawai saat melakukan medical check-up di mana kondisi vertebra inferiornya banyak garis-garis halus merah. Apakah itu pembuluh darah atau sesuatu yang lain, Dok? Apakah itu sesuatu yang normal? Yang bersangkutan merasa suka bengkak mata jika lelah atau terkena matahari. Ya, monggo silakan Dr. Elvina. Terima kasih pertanyaannya, Dr. Justina Nababan. Cukup jelas ya suara saya? Oke, jadi garis-garis merah pada konjungtiva fornek ya, konjungtiva palpebra, konjungtiva tarsalis, itu sebetulnya normalnya ada jernih ya, bening, tidak ada garis-garis merah. Kalau ada garis-garis merah, kemungkinan besar adalah suatu pembuluh darah yang melebar. Apalagi tadi dinyatakan bahwa kalau lelah dan itu dia menjadi bengkak dan tambah merah. Jadi itu kemungkinan adalah suatu reaksi dari pembuluh darah yang mungkin karena lelah, mungkin karena alergi dan sebagainya akan terjadi pelebaran pembuluh darah di situ. Teorinya seperti itu mestinya diberikan anti alergi atau anti inflamasi ya. Anti inflamasi bisa steroid sih bisa. Cuman pemberian steroid yang jangka panjang bisa menyebabkan keadaan-keadaan yang tidak kita inginkan, misalnya seperti glaukoma dan sebagainya. Katarak. Ya. Jadi mungkin yang bisa jawab kan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Elvina. Ya, terima kasih Dok. Ya, untuk pertanyaan yang kedua dari Mulyadi Martajaya, masih pada Dr. Elvina, apakah ada perbedaan mata merah pada konjungtivitis dengan gangguan iris atau glaukoma? Apakah mungkin bisa dilihat dari pola tempat hiperemisnya, Dok?
Terima kasih Dr. Mulyadi. Dr. Nira, terima kasih ya. Ini sebetulnya saya ingin sharing apa namanya slide ya. Bisa saya tunjukkan bahwa ada perbedaan memang antara konjungtivitis, konjungtivitis vernalis, kemudian glaukoma, uveitis dan sebagainya. Nanti kita tunjukkan dengan saya sharing, bisa sharing ya, sharing PowerPoint kita ya, slide ya. Mudah-mudahan ini bisa menjawab. Oke. Gimana tadi Pak? Kok jadi hilang? Ini terus di bawah sekali terus bawah terus ya. Oke, ini ya kalau kita melihat keluhannya ya pada konjungtivitis, matanya merah, bengkak, kepurulan atau dan seterusnya tadi, terasa ngeres ganjel ya matanya. Visusnya pada pemeriksaan normal, tekanan intraokular normal, biasanya kita diberikan dengan palpasi. Kemudian konjungtivanya adalah konjungtiva vascular injection, korneanya jernih, bilik mata depan jernih, pupil bulat refleks positif, garis radier baik, lensa normal, dan sebagainya memang tata laksananya adalah self-limiting disease seperti tadi sudah sampaikan. Tadi membedakan antara merahnya ya, sampai sini aja. Kita sampai iris saja, oke? Kemudian pada vernalis, keluhan yang utama itu gatal sekali, terutama biasanya pada anak-anak laki-laki ya, umumnya laki-laki. Itu bukan berarti wanita tidak bisa ya, tapi umumnya laki-laki. Itu terutama biasanya pada sore hari, karena pada siang hari dia bermain gitu ya. Itu sehingga paparan mataharinya terlalu banyak, sehingga dia gatalnya itu biasanya pada sore hari. Fisusnya normal selama belum ada komplikasi ya. Semua itu selama belum ada komplikasi terhadap pada kornea. Tekanan intraokular normal, konjungtiva, hiperemi, kemudian ada hiperpigmentasis, itu yang jelas ya. Kemudian ada telantas dot pada tipe limbal. Pada tipe palpebral, kalau di balik palpebranya ada hipertrofi papiler sampai dengan cobblestone. Kemudian bedanya dengan tadi mengatakan bedanya dengan iritis dan glaukoma ya. Pada iritis ya tadi maaf ya ini kaptek jadi agak ini ya. Pada ini keratitis dulu ya, keratitis tadi merahnya dari perivaskuler, pericardial vascular injection, kornea suram karena ada infiltrat, pupilnya bisa bulat, bisa irregular tergantung kalau udah ada sinekia juga ya, atau sudah ada komplikasi bisa terjadi sinekia. Kemudian mengenai uveitis ya, iritis tadi ditanyakan bahwa keluhannya kabur, merah, nyeri ya. Visusnya akan turun, sangat turun. Ya. Pada fase awal memang kadang-kadang pada yang mild uveitis atau iritis biasanya kadang-kadang visusnya membaik, tapi ada keluhan bahwa dia berkabut ya. Kemudian tekanan intraokulernya bisa normal, bisa tinggi. Tergantung bahwa sel-sel radang sudah mengenai jaringan trabekular atau belum. Konjungtiva ada PCVI, ya, pericorneal vascular injection, korneanya suram.
Kenapa suram? Karena ada KP. Tadi saya sebutkan KP. KP itu relatif prinsip set, biasa bisa bercak-bercak, bisa putih, bisa coklat ya pada endothel kornea. Kemudian COA-nya bila mata demennya ada cell flare, bahkan sampai terjadi hipopion. Pupilnya irregular, refleks negatif karena ada synechia. Kemudian irisnya idem, lensa pihaknya terdapat pigmen iris di lensa. Mungkin itu sampai situ aja ya. Nah, untuk membedakannya, bagaimana dengan glaukoma? Glaukoma dulu ya. Glaukoma tadi keluarnya mata merah, kabur, mual, muntah, sakit kepala, itu glaukoma akut ya. Kalau glaukoma kronis biasanya tidak memerlukan keluhan. Fisiknya turun dengan mendadak, CIO sangat tinggi seperti tadi saya sampaikan dengan palpasi aja. Kalau di paskus pertama, konjungtiva sangat hiperemi, kornea suram, kemudian COA dangkal, dan kadang-kadang ada cell flare. Pupilnya midriasis dan lonjong, garis radial hilang, lensa biasanya ada pigmen iris dan flekten. Bercak ya, flekten itu bercak-bercak di lensa. Kemudian PMD ini tentu jangkal. Nah, tadi ditanyakan bagaimana kita melihatnya kalau merahnya itu. Kita perhatikan aja pembuluh darahnya berjalan dari mana. Kalau konjungtivitis dia berjalan dari limbus ke arah dari fornik ke arah limbus. Tetapi kalau yang pericorneal vascular injection berasal dari limbus ke arah fornik. Kemudian untuk melihat kamera okuli anteriornya bisa dilihat dengan flashlight aja dari arah samping. Kita lihat dari arah samping dia bisa terlihat kelihatan bahwa itu kamera okulinya dalam atau dangkal. Ya. Kemudian juga dengan synechia bisa terlihat jelas dengan flashlight aja. Dari depan bisa, tapi yang paling enak itu dari samping. Itu saja mungkin yang bisa saya jawab. Barangkali kalau belum puas bisa ditanyakan kembali. Terima kasih, Dr. Mulyadi. Terima kasih, Dr. Mira. Terima kasih, Dok. Pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Sio. Dari Dr. Nasution. Ini yang saya hadapi adalah pasien katarak usia lanjut. Ada tindakan yang dengan terapi tetes mata saja dan ada yang langsung operasi. Apakah dengan tetes mata saja akan dioperasi juga, Dok? Apakah operasi mata katarak harus digantung usia atau ada batas usianya? Terima kasih. Silakan Dr. Bisa dijawab. Terima kasih Dr. Julistiana Sution. Terima kasih Dr. Nira. Saya akan mencoba menjawab ya. Jadi seperti yang saya share tadi di slide saya bahwa ada beberapa tindakan untuk operasi katarak ya. Ada yang non surgical dan surgical. Untuk non surgical itu biasanya yang belum terganggu sekali penglihatannya. Jadi pasien-pasien yang misalnya dengan katarak insipien, belum ada keluhan yang signifikan, biasanya boleh kita kasih tetes mata saja. Tetapi kalau misalnya pasien itu, misalnya dokter sudah evaluasi beberapa bulan dan ternyata ada keluhan, boleh langsung dirujuk ke dokter spesialis mata, karena berarti kemungkinan kataraknya itu bertambah. Jadi memang indikasi untuk dilakukan operasi. Jadi tergantung ya dok ya, tergantung dari derajat dari kataraknya. Misalnya dari katarak insipien, kemudian dokter evaluasi beberapa bulan menjadi katarak imatur, kataraknya bertambah tebal, kemudian pasien itu merasa terganggu sekali dengan aktivitasnya, berarti itu sudah indikasi untuk dilakukan operasi. Apakah operasi mata katarak harus bergantung usia? Kembali lagi ya dok ya, jadi katarak itu kan biasanya memang muncul, kalau katarak senilis muncul di atas usia 40 tahun ya. Jadi kalau dengan teknik vakoemulsifikasi
itu kita bisa melakukan operasi sedini mungkin. Jadi walaupun dengan katarak imatur pun ya, tetapi pasien sudah merasa terganggu, itu boleh langsung kita lakukan operasi. Tetapi kita juga harus melihat juga misalnya usia di atas 80 misalnya, di atas 70 tahun ke atas. Itu harus kita perhatikan lebih spesifik lagi keadaan korneanya. Karena biasanya pasien di atas 70 tahun itu ketebalan korneanya, endotel korneanya itu akan menurun. Nah, kalau endotel kornea itu menurun, itu sangat berbahaya untuk kita lakukan operasi, karena biasanya setelah operasi akan terjadi edema kornea yang persisten. Jadi akan lebih baik kalau misalnya di atas usia 70 tahun, terutama yang 80 tahun ke atas, itu kita bisa melihat ketebalan korneanya dengan misalnya di depan slit lamp atau dengan satu alat untuk menghitung dari endotel korneanya. Mungkin itu Dr. Julisda, kalau bisa mungkin ada pertanyaan lanjutan. Terima kasih Dr. Nira. Terima kasih Dr. Fiona. Semoga bisa jelas ya dok dengan jawaban tersebut. Pertanyaan selanjutnya dari Dr. Evelina Hartuti. Pertanyaan untuk Dr. Fiona. Jika pasien katarak yang punya riwayat penyakit jantung rutin mengkonsumsi obat pengencer darah hendak operasi katarak, apakah obat pengencer darahnya dihentikan sebelum operasi atau tetap diminum menjelang operasi? Ya, silakan dok. Ya, terima kasih Dr. Evelina. Jadi memang obat pengencer darah ini menjadi warning ya bagi dokter spesialis mata untuk melakukan tindakan operasi katarak, karena memang beberapa kasus obat pengencer darah ini bisa mengganggu pada saat dokter mata melakukan tindakan operasi. Jadi misalnya pupil yang sulit lebar, kemudian iris floppy. Nah, dengan iris floppy ini biasanya akan kesulitan sekali untuk mengambil kataraknya. Biasanya sebelum operasi itu dokter mata akan mengkonsulkan kembali ke dokter jantungnya apakah boleh di-stop obat pengencer darahnya. Jadi begitu dok. Jadi memang sebaiknya obat pengencer darah itu dihentikan minimal sekitar 5 hari sebelum operasi. Mungkin itu, terima kasih. Ya, baik. Jadi caranya tetap di stop dulu ya dok ya untuk pengecek darahnya, walaupun sebenarnya teknik vakoemulsi, kalau dengan teknik vakoemulsifikasi resiko perdarahannya sangat kecil ya, tapi untuk mengantisipasi segala penyulit lebih baik kita stop dulu 3-5 hari obat pengencer darahnya. Baik, saya lanjutkan pertanyaan yang berikutnya. Ini pertanyaan untuk ya. Izin dokter, untuk reminder aja, untuk waktu diskusi saya tanya buat jawab kurang 5 menit lagi. Terima kasih. Oke, ya, terima kasih. Nanti beberapa pertanyaan yang mungkin tidak sempat dijawab live akan kita bantu jawab melalui chat ya. Ini pertanyaan untuk kedua pembicara dari Dr. Delven, menanyakan penggunaan gadget di masa pandemi semakin meningkat frekuensinya. Apakah take home message yang bisa diberikan pada kami karena balita dan anak usia sekolah sukar lepas dari gadget? Terima kasih. Ini agak melenceng dari topik, tapi sepertinya penting ya untuk dijawab, dan mungkin singkat aja dok. Silakan Dr. Evelina tentang gadget. Maaf, terima kasih. Ini sepertinya sudah keluar dari topik ya, tapi nggak apa-apa. Memang selama ini banyak pertanyaan tentang itu. Memang saat ini sulit sekali kita menghindari gadget ini ya, terutama anak-anak kadang-kadang sulit. Tapi perlu diketahui bahwa penggunaan gadget itu sebaiknya ditata lah, diatur sedemikian rupa. Kemudian juga ada teori atau istilah apa ya, kalau kita bilang ada teori 20-20-20 gitu ya. Artinya apa? Penggunaan gadget selama 20 menit, kita harus istirahat mata kita ini selama 20 detik dengan memandang ke arah jauh sejauh 20 feet.
20 feet itu sekitar 6 meter. Gitu. Jadi pada prinsipnya kita harus banyak mengistirahatkan mata karena jarak dekat dengan radiasi dan sebagainya. Itu menyebabkan kelelahan mata, ada computer syndrome ya. Jadi untuk mengurangi hal tersebut ya kita memakai teori 20-20-20 tadi. Itu yang bisa saya jawab karena memang saat ini kita sulit sekali menghentikan atau melarang anak-anak untuk gadget, apalagi sekarang semua sistemnya online. Terima kasih. Terima kasih Dr. Nira, mudah-mudahan Terima kasih bermanfaat. dokter atas penjelasannya. Jadi yang penting itu rule 20-20-20 ya dok ya. Bisa diterapkan pada saat kita menghadap gadget sepanjang hari. Jadi tetap diperhatikan. Pertanyaan selanjutnya untuk Dr. Fiona. Dari Dr. Siti Hayatati, apakah ada kaitannya pemakaian obat steroid tetes yang berkepanjangan sehingga bisa menyebabkan katarak? Silakan dok. Ya, terima kasih Dr. Siti Hayatati. Jadi memang ada ya dok ya, pemakaian obat steroid jangka panjang itu memang efek sampingnya sangat banyak ya, apalagi kalau misalnya dipakai selama bertahun-tahun. Jadi mungkin di sini saya akan sedikit mengingatkan kembali bahwa untuk pemakaian obat steroid yang ya seperti Citrol itu memang harus berhati-hati kita untuk memberikannya karena kadang-kadang pasien-pasien ini merasa obat steroid ini kan memang istilahnya kayak obat dewa ya dok ya. Jadi begitu dipakai mata misalnya jadi putih. Akhirnya pasien-pasien itu merasa kok enak pakai obat itu, jadi dipakai terus-menerus. Jadi memang dari awal kita harus lebih inform concern-nya kepada pasien bahwa pemakaian steroid jangka panjang itu tidak baik dan bisa menyebabkan katarak maupun glaukoma. Itu yang kita takutkan. Contoh lain yang sering itu adalah pemakaian jamu pegalinu. Jamu pegalinu itu ternyata memang ada kandungannya itu ada steroidnya dok. Jadi kadang-kadang kita harus lebih anamnesa lebih spesifik lagi ya kepada pasien apakah mereka sering memakai jamu-jamuan, itu juga harus diingatkan bahwa itu harus di stop karena memang efek sampingnya bisa menyebabkan katarak dan glaukoma. Kalau hanya katarak saja yang terjadi mungkin bisa kita sembuhkan. Tapi kalau misalnya sudah terjadi glaukoma, nah itu yang harus kita perhatikan lagi. Sejauh apakah glaukomanya itu yang terjadi? Kalau misalnya dia sudah derajat yang berat, itu yang akan mempersulit kita. Jadi mungkin ya kembali lagi kepada kita ya yang harus lebih memberikan info concern yang lebih jelas lagi untuk pemakaian steroid ini kepada pasien. Terima kasih. Baik. Terima kasih Dr. Fiona. Sepertinya waktunya sudah habis untuk diskusi ini karena masih ada sesi selanjutnya. Jadi pada pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, kami akan bantu jawab melalui chat dan materi video presentasi akan kami kirimkan melalui email. Baik, terima kasih atas penyampaian materi hari ini kepada semua pembicara. Semoga bisa memberikan pengetahuan yang lebih kepada rekan-rekan dokter sekalian. Dan jika ada pasien dengan gangguan mata yang diperlukan penanganan lebih lanjut ke dokter spesialis mata, mungkin rekan-rekan bisa merujuknya ke klinik kami, ke klinik mata SMEK Malang yang bertempat di Jalan Sunandar Priyo Sudarmo nomor 55. Kami sudah ada di sini sejak tahun 2016 dan saat ini kami melayani pasien umum, eksekutif, dan BPJS. Kami mulai buka pukul 7 sampai 20 malam. Baik, terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf atas segala kekurangan. Semoga apa yang kami sampaikan bisa bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore.
Untuk Waalaikumsalam acara warahmatullahi saya wabarakatuh. kembalikan ke MC. Ya, baik. Terima kasih kepada Dr. Nira, Dr. Fiona, dan Dr. Elvina, serta kepada seluruh peserta yang sudah memberikan pertanyaannya. Jadi, sekiranya hal ini tadi dapat bermanfaat bagi para dokter, khususnya di pelayanan primer. Sebagai catatan para dokter sekalian, untuk webinar ini tidak ada link absensi. Kehadiran akan terekam secara otomatis melalui sistem kami. Untuk rekaman pemateri webinar akan di-share berikut dengan sertifikatnya via email. Untuk sesi terakhir ini bagi peserta diharapkan untuk tidak meninggalkan Zoom meeting terlebih dulu ya, karena akhirnya kita sampai ke sesi yang ditunggu-tunggu, yaitu pembagian door prize. Untuk door prize kali ini kami ada voucher e-wallet sebesar 500.000 bagi 10 orang yang beruntung. Untuk pembagian door prize sendiri kita akan tentukan pemenang dengan spin the wheel, di mana berdasarkan nama-nama yang sudah terdaftar. Sebagai catatan, nanti ketika nama spin the wheel sudah muncul dan sebagai pemenang, saya minta untuk raise hand terlebih dulu, supaya untuk mengkonfirmasi kehadiran. Dan jika tidak ada, maka dinyatakan hangus. Begitu. Untuk tim panitia bisa di-share screen untuk spin the wheel-nya. Ya, baik. Berikut bisa kita putar 1, 2, 3. Ya, selamat kepada Dr. Ananda Arantika Widi Asmara. Untuk kepada Dr. Ananda Arantika Widi Asmara, bisa raise hand terlebih dulu. Oke, saya beri waktu ya dok ya. 10 detik, 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada yang raise hand untuk Dr. Ananda. Baik, dinyatakan hangus. Mungkin bisa kita putar sekali lagi untuk tim panitia untuk pemenang pertama. Kita putar lagi 1, 2, 3. Ya, selamat kepada Dr. Marlisa. Kepada Dr. Marlisa Hes, bisa raise hand terlebih dulu, Dok, supaya kami konfirmasi. Iya, Dr. Marlisa sudah raise hand. Selamat ya, Dokter ya, dapat voucher senilai Rp500.000. Untuk vouchernya nanti akan dihubungi oleh tim panitia. Untuk pemenang kedua, kita spin the wheel lagi ya, Dok. Baik, 1, 2, 3. Ya, selamat kepada Dr. Esther Purnama Sihombing. Untuk Dr. Esther Purnama, bisa raise hand terlebih dulu, Dokter. Saya beri waktu 10 detik ya, Dok, untuk raise hand ya, Dok. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Tidak ada dengan Dr. Esther Purnama Ria Sihombing. Baik, kita akan putar kembali untuk pemenang yang kedua. Silakan untuk tim panitia. Ya, selamat kepada Dr. Sri Wahyu Widayati. Untuk Dr. Sri Wahyu Widayati, dimohon untuk raise hand. Ya, Dr. Sri Wahyu Widayati raise hand. Selamat ya Dr. Sri Wahyu Widayati. Jadi pemenang kedua dalam webinar kali ini senilai Rp500.000. Baik, kita akan spin the wheel lagi untuk pemenang yang ketiga. Silakan tim panitia. Selamat kepada Dr. Heri Marwati. Kepada Dr. Heri Marwati, silakan untuk raise hand. Ya, Dr. Heri Marwati.
terkonfirmasi hadir hingga acara hari ini. Selamat ya dok ya atas kemenangan spindle win-nya senilai Rp500.000 voucher e-wallet-nya. Baik, kita langsung lanjut ke pemenang keempat. Sudah pemenang keempat ini. Silakan tim panitia. Ya, 500.000 cukup lumayan ya dok ya untuk jajan-jajan gitu dok. Ya, selamat Dr. Ahmad Taufikur Rahman, MMKes. Untuk Dr. Ahmad Taufikur Rahman, alhamdulillah. Ya, untuk Dr. Ahmad Taufikur Rahman, selamat dokter menjadi pemenang keempat untuk sesi kali ini. Baik, kita akan lanjut lagi ke pemenang kelima. Sudah setengah jalan. Silakan untuk tim panitia. Ya, selamat kepada Dr. Adi Raja. Dr. Adi Raja Brando Lubis. Silakan untuk raise hand, dokter. Saya beri waktu 10 detik. Iya, Dr. Adi Raja Brando Lubis sudah raise hand. Selamat dokter atas kemenangan 500.000-nya. Baik, sekarang menuju yang keenam. Silakan untuk panitia spin the wheel yang keenam. Ya, selamat kepada Dr. Nur Rahma. Kepada Dr. Nur Rahma diharapkan raise hand. Dr. Nur Rahma, saya beri waktu 10 detik ya, Dok ya. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Mohon maaf Dr. Nur Rahma dinyatakan hangus. Baik, kita mencoba spin the wheel kembali. Silakan untuk tim panitia. Selamat untuk Dr. Anna Karenina. Untuk Dr. Anna Karenina, bisa raise hand terlebih dulu, Dok. Untuk Dr. Anna, kami berikan waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, mohon maaf untuk Dr. Anna Karenina dinyatakan hangus. Kita akan pilih kembali untuk pemenang yang keenam. Masih pemenang yang keenam. Diharapkan untuk tidak meninggalkan Zoom meeting karena bisa jadi Anda pemenangnya, Dok. Gitu. Silakan untuk panitia spin the wheel. Selamat kepada Dr. Ida Prastiawati. Untuk Dr. Ida Prastiawati diharapkan raise hand terlebih dulu. Ya, Dr. Ida Prastiawati sudah terkonfirmasi raise hand. Selamat ya dokter untuk voucher e-wallet 500.000-nya. Baik, langsung saja kita menuju ke pemenang yang ketujuh. Silakan untuk panitia spin the wheel kembali. Ya, sedikit reminder nanti untuk pemenang akan dihubungi oleh tim panitianya. Ya, selamat kepada Dr. Rayung Devilani. Untuk Dr. Rayung Devilani, bisa raise hand? Ya, Dr. Rayung terkonfirmasi raise hand ya dok ya. Selamat ya dok atas kemenangan voucher e-wallet-nya senilai Rp500.000. Baik, kita langsung menuju ke 8. Tinggal 3 slot lagi, 8, 9, 10. Oke, kita lihat siapa yang dapat. Silakan panitia. Selamat kepada Dr. Nilam Fajarwati. Kepada Dr. Nilam Fajarwati, diharap raise hand. Baik, Dr. Nilam Fajarwati sudah raise hand ya. Selamat kepada Dr. Nilam Fajarwati sudah memenangkan voucher e-wallet-nya Rp500.000. Baik, kita langsung ke
pemenang yang ke-9, tinggal 2 slot lagi. Langsung untuk tim panitia. Silakan. Ya. Selamat kepada Dr. Vita Kurnilia. Kepada Dr. Vita Kurnilia, dimohon untuk raise hand. Baik, kami berikan waktu 10 detik ya, Dok ya, untuk Dr. Vina Kurnilia agar raise hand. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Ya, mohon maaf untuk Dr. Vita Kurnilia dinyatakan hangus. Baik, kita akan kembali ke spin the wheel pemenang yang ke-9. Tinggal 2 slot lagi. Silakan untuk tim panitia untuk memutar kembali spin the wheel-nya. Selamat kepada Dr. Helmi Alvareza. Kepada Dr. Helmi Alvareza. Iya, Dr. Helmi Alvareza, selamat ya Dok ya, sudah memenangkan voucher e-wallet-nya senilai Rp500.000. Baik, kita menuju ke pemenang yang terakhir, pemenang yang ke-10 dalam sesi kali ini adalah slot terakhir. Ya, silakan untuk tim panitia memulai untuk memutar. Selamat kepada Dr. Soraya Verina. Untuk Dr. Soraya Verina, bisa untuk raise hand. Kami berikan waktu 10 detik. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Iya, mohon maaf kepada Dr. Soraya Verina dinyatakan hangus. Baik, kita masih menunggu untuk pemenang yang terakhir. Silakan diputar kembali untuk tim panitia. Ya. Selamat kepada Dr. Erni Indriati Dwi Utami. Untuk Dr. Erni Indriati Dwi Utami. Iya, Dr. Erni Indriati Dwi Utami, selamat dokter untuk pemenang voucher e-wallet-nya yang ke-10 senilai Rp500. Baik, setelah ini kami akan rekap kembali terkait nama-nama pemenang, yaitu 10 orang tadi. Dan sebagai catatan, untuk pemenang tadi akan dihubungi oleh tim panitia terkait dengan pendistribusian untuk door prize-nya. Ya, selamat kepada 10 pemenang. Berikut nama-nama 10 pemenang voucher e-wallet senilai Rp500.000. Baik, saya ucapkan selamat. Akhirnya dengan berakhirnya sesi pembagian door prize, maka berakhir juga webinar kita pada hari ini. Terima kasih untuk seluruh pembicara, moderator, panitia, peserta, dan Sunbevision. Mohon maaf bila ada salah kata dari saya atau kalimat yang kurang berkenan selaku host dalam acara webinar kali ini. Saya, Bayu Kristiansa, mengakhiri webinar bertajuk Tata Laksana Pemeriksaan Mata dan Penanganan Kesehatan Mata pada Pelayanan Primer. Terima kasih. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.